Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwafina Zontambusai. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Perminyakan dengan nomor NPM 223210248. Saya dari kelas 1B dan di sini dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang PPT yang sudah saya buat untuk mengumpulkan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi langsung saja saya akan jelaskan dari judul PPT saya ini yang berjudul Pengaruh Reinjeksi Kinerja Produksi Sumur Aliran Fluida Kritis untuk Mempertahankan Tekanan Reservoir pada Panas Bumi. Potensi panas bumi harus kita evaluasi pada setiap tahap pengoperasiannya, yaitu dimulai dari survei, penelitian, eksplorasinya. Lalu proses eksplorasi tersebut dia berkaitan erat dengan kondisi yang ada di sekitar bahan galiannya. Dan endapan dari proses eksplorasi itu sendiri. Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan sebelum memulai tahap eksplorasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana endapan tersebut bisa terbentuk atau terakumulasi dan apa aja bentuk dari endapan tersebut saat berada di alam. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metode dan teori dasar untuk menentukan perhitungan laju aliran fluida. Yang pertama itu ada water flooding. Water flooding merupakan suatu metode penginjeksian fluida yang terdiri dari air ke dalam reservoir. Yang diharapkan dari water flooding ini dapat mendorong minyak yang ada di dalam reservoir tersebut ke dalam sumur-sumur produksi. Salah satu komponen penting dari water flooding yaitu pompa. Pompa merupakan peralatan mekanik yang dimana pompa ini digerakkan melalui suatu sumber tenaga dan terdapat impeller sebagai sumber masuknya dan penghisap fluida. Sebelum pembuatan kurva dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai PI atau Productivity Index pada sumber tersebut. Dan yang di poin ketiga ada yang namanya Productivity Index atau PI. Productivity Index merupakan indeks yang dimana indeks ini akan berfungsi untuk menetapkan kemampuan pada suatu sumber dalam melakukan produksinya pada saat kondisi-kondisi tertentu. Dan productivity index ini juga bisa dijadikan sebagai perbandingan laju produksi sumur pada suatu harga tekanan air di dasar sumur. Rumusan masalah dari dalam PowerPoint saya ini, dari permasalahan yang telah dijabarkan, dapat dibuat rumusan masalah dari penelaahan berikut. Rumusan masalah dalam teks ini bertujuan juga untuk memberikan arah jalan bagi penelaah dalam melaksanakan jalannya penelitiannya. Rumusan masalah dalam penelaahan kali ini juga dibuat dalam bentuk beberapa pertanyaan, seperti yang pertama, bagaimana pengaruh reinjeksi kinerja produksi sumur terhadap tekanan reservoir pada panas bumi. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh fluida terhadap tekanan reservoir pada panas bumi. Tujuan penelaahannya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, perlu dibuat beberapa tujuan penelaahan dalam PowerPoint kali ini. Tujuan pengemukaan penelaahan kali ini dapat memberikan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam PowerPoint kali ini. Dan adapun tujuan penelaahan berikut, yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh reinjeksi kinerja produksi sumur terhadap tekanan reservoir pada panas bumi. Dan yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh fluida superkritis terhadap tekanan reservoir yang ada pada panas bumi. Manfaat penelaahan. Dari tujuan penelaahan yang ada, akan dinyatakan manfaat apa saja yang ada di dalam penelitian kali ini. Manfaat yang ada dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang reinjeksi kinerja produksi sumur dan fluida superkritis terhadap tekanan reservoir yang ada pada panas bumi. Dan juga manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan pengkajian tentang hubungan reinjeksi kinerja produksi sumur dengan tekanan reservoir. Kemudian, secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui cara kinerja produksi sumur dan aliran fluida superkritis terhadap tekanan reservoir yang ada di dalam panas bumi. Dapat diambil beberapa kesimpulan dari metode-metode yang sudah dipaparkan. Kesimpulannya itu, apabila terjadi penurunan tekanan reservoir, maka dapat dilakukan dengan metode water flooding dan didukung dengan beberapa teori lainnya seperti kurva IPR dan Productivity Index atau PI. Dan dari daftar rujukan inilah saya ambil beberapa teori dan jurnal. Saya ambil dari Mendeley dan saya paparkan di dalam PowerPoint ini.
Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada saya salah dalam penuturan kalimat atau kata. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.